Sering memang kita dengarkan ada yang menyampaikan bahwa malam pertama sampai malam ke-10 adalah rahmat. Kemudian 11 sampai 20 adalah maghfirah atau pengampunan. Lalu 21 sampai 30 itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Asumsi yang kemudian muncul di pikiran kita ketika mendengarkan itu bahwa seakan-akan rahmat itu hanya ada di 10 hari pertama. Ya kan, 1 sampai 10 rahmat. Berarti kalau sudah masuk 11 berhenti itu rahmat. Nah. Kemudian pengampunan baru ada nanti di hari ke-11 sampai hari ke-20. Berarti yang tadinya 1 sampai 10 itu belum ada pengampunan. Nah, nanti masuk 11 baru kemudian ada pengampunan. Nah, lalu yang ke-21 baru ada itqun minan nar, ada kebebasan dari api neraka. Pandangan ini sebetulnya adalah hasil pemahaman terhadap penggalan hadis. Jadi hadis itu kan beda dengan pemahaman terhadap hadis. Ya, kalau hadis Nabi tidak mungkin salah, tapi pemahaman kan bisa beda-beda. Sama dengan ayat Al-Quran tidak mungkin salah, tapi pemahaman terhadap ayat itu bisa beda-beda. Pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran itu bisa saja salah, bisa saja keliru. Nah, kalau hadis sendiri, satu harus dipastikan dulu dia sahih atau tidak. Karena hadis yang dijadikan sebagai dasar munculnya pembagian seperti itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Memang kitabnya sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah. Tapi kitab ini derajatnya di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, karena beliau agak longgar dalam memberikan persyaratan-persyaratan, tidak seketat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan beliau sendiri pun ketika menulis hadis itu dikasih keterangan, ya, in sahal khabar. In itu artinya jika. In sahal khabar, jika hadis ini sahih. Nah, jadi beliau sendiri ragu bahwa hadisnya itu sahih, khusus yang dijadikan dasar itu. Bahkan in itu sendiri kemungkinan sahihnya itu kecil kalau pakai in. Nah, tapi di terjemahan ini sering hilang. Nah, sehingga biasa diterjemahkan hadis sahih. Ya, hadisnya panjang itu, Pak. Di penggalannya dijadikan dasar yang berbunyi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya kan, seperti itu. Oke lah, kita anggap hadisnya sahih. Tapi itu pun Nabi tidak mengatakan 1 sampai 10. Ya, Nabi sampaikan awwaluhu rahmah. Awalnya rahmah. Kemudian wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Tapi Nabi tidak bagi-bagi 1 sampai 10 dan seterusnya. Kalau kita misalnya, kan bisa saja orang memahami kalau awal itu berarti 1, kalau tengah mestinya 15, kan yang tengah itu 15, akhirnya ya 30, kan bisa juga orang memahami seperti itu. Nah, tapi kalau kita kembali kepada hadis yang lebih sahih, sebetulnya dari hari pertama sampai hari ke-30 di dalamnya ada semua rahmat. Dari hari pertama sampai 30 ada semua pengampunan. Dari hari pertama sampai ke-30 di dalamnya ada semua kebebasan dari api neraka. Jadi kalau mau pakai hadis itu jangan kemudian ada asumsi bahwa hanya 1 sampai 10 rahmat. Apa buktinya, Pak? Contoh. Nabi bersabda, nah ini sudah pasti sahih, hadis riwayat Bukhari, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, dia lakukan atas dasar iman, maka diampuni dosanya. Nah, itu tiap malam itu, tiap malam. Nabi juga sampaikan man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Tiap hari kita puasa. Di hadis lain juga disebut tiap-tiap malam itu ada utaka. Utaka itu artinya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu setiap malam selama 1 bulan Ramadan. Apalagi kita bicara rahmat Allah, itu ada di sepanjang 1 bulan Ramadan tersebut. Jadi itu yang bisa disampaikan bahwa pembagian itu
tidak eksplisit disebut dalam hadis. Itu hasil pemahaman saja terhadap hadis, yang hadisnya pun bahkan oleh yang meriwayatkan beliau ragukan kesahihannya. Nah, tuh.